Bulan Ramadan adalah bulan di mana kisah cinta Asam dan Biba terajut indah. Penuh kebahagiaan dan ujian yang pada akhirnya mereka bisa melewati semua itu hingga penghujung Ramadan. Hari ini bertempat di kediaman keluarga Asam, para anggota keluarga kembali berkumpul. Termasuk Amak dan juga ayah dari Revan pun sudah datang dari Sumatera Barat. Kedua orang tua Biba dan juga Irfan tidak ketinggalan. Mereka semua berkumpul di satu rumah untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selepas melaksanakan sholat Idul Fitri dan sungkeman, para ibu-ibu termasuk Biba sedang sibuk menyiapkan makanan. Mereka para pembantu sedang mudik. Karena Mama Asam asli orang Padang, maka menunya tidak jauh dari menu khas Padang. Permisi semuanya, para bapak-bapak sekarang sedang berkumpul di ruang keluarga. Diharap para ibu-ibu segera menyusul. Sahut Irfan yang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Biba segera menoleh ke arah pintu. Sebentar lagi makanan selesai disiapkan. Kami akan segera keluar, tunggu sebentar ya. Khusus untuk Kak Biba, Bang Asam sedang menunggu di balkon atas. Cepat katanya. Oh iya, ngomong-ngomong jangan lupa amplop THR-nya buat aku nanti. Ucap Irfan lalu segera berbalik pergi meninggalkan tempat tersebut. Ibu Biba dan yang lainnya hanya tertawa mendengar ucapan Irfan yang bagi mereka sangat lucu. Kehadiran Irfan dan juga Revan yang selalu mengundang gelak tawa menjadi warna tersendiri di Hari Raya Idul Fitri kali ini. Rumah megah dan mewah yang biasanya begitu sepi kini mulai ramai. Kedua orang tua Asam bersyukur karena memiliki keluarga baru yang sangat luar biasa. Sudah Biba, sekarang kamu ke atas dulu. Pasti Asam sudah menunggu. Mama dan yang lain akan menyusul nanti. Ucap Mama sambil merangkul sang menantu. Iya Biba, kamu pergi saja. Semua makanan sudah tersaji di meja makan, tinggal air minum dan buahnya saja, sambung Amak. Sejenak Biba masih menyempatkan diri menoleh menatap sang ibu yang berdiri tidak jauh darinya. Ketika sang ibu tersenyum, hal itu membuatnya semakin yakin untuk meninggalkan dapur. Kalau begitu saya keluar duluan. Biba segera berbalik mencuci tangannya di wastafel, kemudian beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Langkah demi langkah Biba tapaki hingga akhirnya sampai di balkon utama kediaman mewah itu. Dari jarak beberapa meter dia bisa melihat sang suami sedang berdiri di depan besi pembatas balkon. Mas, kenapa sendirian di sini? Kenapa tidak menunggu di ruang keluarga saja? Papa meminta kita untuk berkumpul sebelum makan siang nanti. Asam menoleh menatap sang istri yang saat ini berdiri di sampingnya. Aku hanya ingin bicara berdua denganmu sebentar saja. Mau bicara apa? Biba terlihat bingung karena tadi mereka sudah saling bermaaf-maafan, dan dia pikir tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Asam segera dekat dan memeluk sang istri dari belakang. Tangan kanannya mengusap pelan perut Biba yang semakin terlihat membuncit. Ramadan tahun ini aku memiliki kamu di sisiku, dan insya Allah Ramadan tahun depan kita akan memiliki Bibu sebagai pelengkap kebahagiaan. Saat sungkeman tadi, aku tidak sempat mengatakan ini, dan sekarang aku ingin mengatakannya kepadamu. Terima kasih karena sudah menemani hidupku hingga detik ini. Asam mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celananya. Terlihat sebuah gelang berlian yang begitu indah dan berkilau terletak di dalam kotak kaca. Barakallah fi umrik sayang. Kedua mata Biba membulat sempurna. Ia baru ingat jika tanggal ini adalah hari kelahirannya. Astagfirullah, aku lupa. Kok Mas Asam bisa tahu? Irfan yang memberitahu. Maaf ya, aku benar-benar tidak tahu dan kurang perhatian. Seharusnya aku menyiapkan sesuatu yang lebih dari ini. Tidak romantis sekali. Baru kali ini aku merasa gagal memberi kejutan untukmu. Melihat ekspresi wajah Asam membuat Biba terkekeh. Ia tahu sang suami selalu sedih saat merasa gagal membuatnya bahagia. Padahal Biba pribadi sudah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada sang suami yang selalu memuliakan dirinya. Apa sih, tidak apa-apa. Aku tidak butuh acara megah. Aku hanya butuh doa dari suamiku. Agar di umur yang semakin berkurang ini, aku menjadi istri yang baik, calon ibu yang baik dan tentu saja hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Asam mengeluarkan gelang itu dari dalam kotak. Karena terlalu sering mendadak, tadi malam aku langsung memesan gelang ini, dan baru saja datang pagi tadi. Jujur, aku tak tahu harus memberi kamu apa. Asam memasang gelang itu di pergelangan tangan sang istri.
Wah, alhamdulillah, pas sekali. Terima kasih, cantik sekali. Aku tidak mau bertanya harga, takut syok, ucap Biba sambil melihat gelang cantik yang melingkar di pergelangan tangannya. Mas Asam tidak perlu bingung mau memberi aku apa, karena hal yang paling aku butuhkan hanya Mas Asam saja. Cup, seketika Asam langsung terpaku saat tiba-tiba Biba mencium pipinya. Hal itu sungguh jarang terjadi. Setelah beberapa saat, ia kembali menatap Biba. Astagfirullah, masih siang sayang, kan Mas jadi... Shh. Biba meletakkan jari telunjuknya tepat di depan bibir Asam. Jangan bicara lagi, nanti semakin tidak sabar. Mas, terima kasih ya untuk semuanya. Aku sangat mencintaimu. Wajah Asam semakin memerah saat ungkapan yang begitu manis keluar dari mulut sang istri. Aku juga sangat mencintaimu. Hei Pak Sutri bucin, masih lama kah? Waktunya makan siang dan bagi THR. Ayo turun, ucap Irfan yang lagi-lagi muncul secara tiba-tiba. Biba mengelengkan kepalanya perlahan seraya memandangi sang adik yang berdiri sekitar 5 meter darinya. Kamu merusak suasana saja. Iya, ini sebentar lagi kakak akan turun. Kamu tenang saja, Van. THR kamu aman. Itu aku udah lihat kantong celanamu sudah penuh. Dapat THR dari siapa saja? Tanya Asam lalu terkekeh sendiri. Ini dari Bang Revan sama yang lain. Namanya juga anak remaja yang belum bisa mendapatkan uang. Jadi wajarlah kantong tebal di saat hari raya seperti ini. Udah, aku lelah jadi tukang panggil terus. Ayo turun, aku mau makan ketupat lebaran. Irfan berbalik pergi. Tak lama kemudian Asam dan Biba segera menyusul. Sesampainya di lantai bawah, suasana hangat semakin terasa saat para anggota keluarga sedang menikmati makan siang mereka. Kakak ipar, kemarilah. Kamu harus mencoba katupek gulai buatan Ama Ambu. Lama bana, ucap Revan dengan antusias. Dia bilang ketupat sayur buatan Ama enak sekali. Bisik Asam saat melihat Biba nampak bingung. Begitu. Sepertinya aku harus belajar bahasa Minang dari Uda Revan. Kenapa harus Revan? Aku juga asli Minang, walau hanya setengah saja. Papa orang Jawa asli, tapi ya aku juga bisa. Nanti aku ajari. Sekarang kita makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja Asam dan Biba hendak beranjak mengambil makanan. Tiba-tiba dari arah pintu utama terlihat Ayu dan kedua orang tuanya datang dengan membawa bingkisan lebaran. Alhamdulillah calon besan datang juga, ucap ayah Revan yang segera berdiri dari posisi duduknya. Situasi nampak semakin ramai. Keluarga Asam yang dulu begitu sepi, kini dipenuhi dengan kehangatan karena kehadiran keluarga-keluarga baru. Di momen bulan suci ini mereka mau memanfaatkan waktu untuk saling mengeratkan tali silaturahmi. Dan hal itu akan terus bertahan hingga Ramadan selanjutnya. Insya Allah.